Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herjuna Bintang Rizky Aviano. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat IoT ya, namanya sensor alarm anti maling. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Iya, sensor ini bisa diletakkan, bisa dipasang di jendela, pintu dan lain sebagainya. Fungsinya untuk memberikan alarm sinyal ketika ada pergerakan ya, ada apa namanya kegiatan eh, membuka pintu atau membuka jendela. Ini alarmnya akan berbunyi ya seperti ini bentuknya ya. Ini untuk alat magnetnya kita bisa pasang di bagian apa namanya rangka pintu ya, yang di samping pintu, dan alarmnya bisa kita pakai di pintu ya. Jadi ketika simulasinya seperti ini ya, ketika ini menempel kan pintu tertutup ya seperti ini ya, dia tidak akan berbunyi. Tapi ketika menempel seperti ini dia tidak akan berbunyi. Nah, tapi ketika dibuka pintunya kan otomatis dia membuka, ada jarak seperti ini kan ya. Nah, dia akan nyala. Ini ada tombol on off-nya ya. Kita coba ya. Seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita buka di sini, dia akan nyala. Nah, ketika nempel enggak? Seperti itu ya teman-teman ya. Salah satu contohnya. Nah, setelah itu mari kita bongkar dan selidiki. Kira-kira alat-alat apa sih, komponen-komponen apa sih yang dipakai untuk membuat alarm seperti ini ya. Yang pertama, kita buka dari sisi ininya dulu ya. Di sini kita temukan ada magnet ya. Di sini namanya magnet verite, magnet ferit ya. Magnet ferit itu seperti apa sih ya, kita sebentar saya pelajari. Kita buka ya. Magnet ini, magnet ferit ini dulunya ya, pada sejarahnya itu, magnet ini dulu digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Nah, salah satu penggunaan pertamanya adalah untuk antena radio untuk komunikasi militer ya. Jadi eh, magnet ini dulu dipakai untuk antena radio dalam komunikasi militer ya. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, penggunaan magnet ini meluas kepada aplikasi komersil lainnya dalam pembuatan transformator, inti induktor, dan berbagai perangkat elektronik lainnya ya. Pada tahun 1950 dan juga 1960 ini, magnet ferit ini bahkan mulai digunakan dalam memori komputer yang awal ya. Biasanya dikenal sebagai memori inti magnetik untuk magnet ini. Jenis-jenisnya itu ada banyak ya, kurang lebih dua, yaitu ada magnet ferit lunak dan magnet ferit keras. Nah, untuk yang lunak itu eh, sifat magnetiknya dapat diubah dengan mudah seperti dalam transformator dan induktor. Untuk yang keras, dia dapat digunakan dalam aplikasi di mana sifat magnet ini harus tetap stabil dalam magnet permanen. Nah, kira-kira untuk magnet ini ya, ini termasuk jenis magnet ferit yang lunak ya, karena ini dapat diubah, mudah diubah dengan apa namanya sensor magnet lainnya. Ketika di apa namanya benda ini ditempelkan, ada sensor magnet lainnya. Nah, ini salah satu kelemahan juga, ini bisa nempel ke magnet lainnya seperti itu. Nah, kemudian kita bedah ya di dalamnya sini ya. Di dalamnya sini kita mulai bedah. Sebentar, kita buka ditutupnya ini ya. Nah, setelah ditutup dibuka, kita temukan ini ada ini. Ini apa ini? Iya, mirip seperti jam ya, atau baterainya ya, yang kecil-kecil itu ya. Ada bukan baterai CMOS ini ya, tapi ini adalah baterai LR44. Baterai apa ini kira-kira ya? Baterai ini biasanya dikenal sebagai baterai kancing atau baterai alkalin 1,5 volt. Nah, ini memang dayanya 1,5 volt satu ini ya. Jadi untuk menyalakan alat ini kita butuh tiga seperti ini, 4,5 volt.
kira-kira ya 3 baterai seperti ini. Nah, bagaimana sejarahnya? Nah, untuk awal mulanya baterai LR44 ini pada tahun 1957 itu diperkenalkan oleh Eveready pada tahun 1957 tadi ya, dengan nama Eveready 1035 namanya ya. Nah, kemudian baterai ini berbahan merkuri oksida menggunakan teknologi merkuri oksida. Kemudian ini lebih baik ya daripada jenis baterai yang sama di tahun sebelumnya yang dimana bahannya seng karbon. Nah, kemudian baterai ini mulai populer ya pada tahun 1960 sampai 1970. Biasa mulai digunakan pada perangkat-perangkat seperti jam tangan, kalkulator, atau alat bantu dengar seperti itu. Nah, kemudian Duracell, seseorang yang bernama Duracell ini meluncurkan baterai LR44 ini pada tahun 1967 dengan merek lain. Contohnya seperti ada di sini Rayovac dan Energizer. Kemudian pada tahun 1970 baru beralih ke alkalin ya baterai ini seperti itu ya. Nah, kemudian bahannya pada tahun itu 1970-an itu diganti menggunakan merkuri oksida ya karena dinilai lebih ramah lingkungan seperti itu ya baterai ini ya. Kemudian kita bongkar lagi di bagian dalamnya ya. Kita bongkar di bagian dalamnya. Jadi ini bisa ditekan ya. Ini bisa ditekan. Seperti ini. Ditekan seperti ini. Ya. Kemudian dibuka. Nah, seperti ini. Wah. Nah, di sini kita temukan ya. Ini ya. Ini yang kecil ini. Kelihatan tidak ya? Oh, gelap ya teman. Nah, ini ya. Ini yang panjang ini. Kecil. Nah, yang memanjang ini. Nah, ini namanya sensor red switch ini ya. Nah, sensor ini berfungsi untuk memberikan sinyal pada magnet tadi ya. Kalau misal diubah, dia akan maksudnya nempel ya di magnet tadi ya. Sensor magnetnya ini namanya sensor reed switch, REED switch ya, sensor reed switch seperti ini. Yang panjang itu ya, kecil ya. Nah, sensor ini bisa berfungsi kalau ada medan magnet ya. Medan magnet seperti ini. Kalau tidak ada medan magnet, sensor ini tidak berfungsi. Seperti itu. Nah, dulunya sensor ini itu diciptakan di Bell Telephone Laboratories pada tahun 1936 oleh W.B. Elwood ya. Nah, contoh aplikasi ini bisa digunakan untuk mendeteksi pembukaan pintu atau mendeteksi pencurian. Ini sensor red switch penting sekali ya komponen ini. Nah, kemudian di sini, nah ini yang kotak ini yang ada, nah ini kotak ini ya, kotak ini kita bisa tahu ya kotak dekatnya. Nah, ini yang abu-abu ini namanya transistor S9014 ya. Transistor ini merupakan jenis NPN, banyak digunakan dalam aplikasi elektronika umum ya, seperti dalam pembuatan sinyal, switching, dan aplikasi yang memerlukan transistor serbaguna. Ini penting juga ini transistor ini ya. Ya, dulunya transistor ini ditemukan pada tahun 1947 oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Ya, sama di Bell Laboratories, sama seperti sensor reed switch tadi ya, ditemukan di Bell Laboratories. Nah, kemudian transistor S9014 ini salah satu golongan
bipolar junction transistor atau BJT ya, yang pada saat itu dikembangkan lagi pada tahun 1950. Nah, pada tahun 1960 dan 1970 transistor ini mulai diproduksi massal, meningkat karena banyak digunakan dalam alat-alat ya, alat elektronika banyak yang dipakai. Akhirnya permintaan pasarnya meningkat. Nah, transistor ini banyak dipakai ya di alat-alat rumah tangga atau sistem komunikasi. Ini ya salah satu transistornya ya. Seperti itu. Nah, kemudian salah satu bagian yang tak kalah penting ya, yaitu adalah apa namanya? Hijau ini ya, mainboard hijau atau biasa kita kenal sebagai PCB circuit board ya. Print circuit board frekuensi kontrolnya ini adalah pusat untuk mengontrol semua komponen-komponen yang ada di sini. Nah, kalau tidak ada PCB ini semua komponen ini tidak bakal bisa jalan ya. Nah, PCB ini awal mulanya sejarahnya itu ditemukan oleh Paul Eister, seorang insinyur Austria pada tahun 1936 ya. Awalnya PCB ini digunakan dalam penerimaan radio. Tetapi penggunaan ini semakin luas, semakin besar ketika Perang Dunia Kedua, terutama dalam perangkat militer. Ya, perangkat militer ini sering dipakai PCB ini untuk pembuatan bom terbang atau radio komunikasi ya. Seperti itu. Setelah perang ya, setelah Perang Dunia Kedua, PCB ini mulai diproduksi massal ya. Apa namanya? Pada tahun 1948 sampai 1950 ya. Pada berbagai produk elektronik. Ya, PCB circuit ini biasa dipakai untuk perangkat-perangkat kecil karena lebih efisien dan praktis ya, tidak membutuhkan ruang yang besar. Nah, pada 1970 teknologi multilayer PCB mulai dikembangkan. Nah, ini berfungsi ya, memungkinkan supaya PCB mempunyai banyak lapisan yang saling terhubung sehingga meningkatkan kapabilitas. Ya, pada 1970 ini ditingkatkan kapabilitasnya sehingga bisa dipakai untuk banyak perangkat seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, di sini ada passive buzzer juga. Di sini ya, passive buzzer yang lingkaran ini. Nah, ini berfungsi sebagai alarm passive buzzer ini. Alarm. Ya, jadi ketika ini saklar nyala, nah ini passive buzzer berfungsi untuk memberikan suara alarm, suara berbunyi pip 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 pip. Nah, itu jadi passive buzzer ya. Passive buzzer ini dulunya ditemukan pada awal abad ke-20, kurang lebih tahun 1920 sampai 1930 ya. Dulunya ini passive buzzer dikenal sebagai piezoelektronik ya. Bisa digunakan dalam mikrofon, fonograf, atau alat komunikasi radio. Nah, pada tahun 1960 sampai 1970-an, nah ini piezoelektronik mulai mengganti buzzer elektromagnetis karena ukurannya lebih kecil dan konsumsi dayanya yang lebih rendah. Nah, buzzer piezoelektrik ya dulunya digunakan pada perangkat seperti jam tangan digital, kalkulator, ataupun mainan ya. Sebenarnya buzzer ini ada dua jenis ya. Yang kita pakai ini adalah passive buzzer. Ada juga yang namanya active buzzer. Nah, kalau active buzzer itu dia punya suara sendiri langsung. Nah, sedangkan passive buzzer harus ada pemicu baru dia nyala. Seperti itu. Kemudian ada perangkat lain ya yang bisa kita lihat di sini, ada yang namanya saklar ya. Nah, di sini ada saklar di sini. Di sini ini ya yang hitam ini kelihatan nggak?
kelihatan ya, ini ya, yang hitam ini ya, yang ini ya. Nah, ini namanya saklar. Saklar itu apa namanya, salah satu elemen penting ya dalam dunia kelistrikan ya, penting sekali karena banyak fungsi yang bisa kita pakai ya, terutama untuk menyalakan lampu ya, seperti ini alarm, dan menyalakan apapun ya bisa, asal ada apa namanya, listrik ya, aliran listriknya. Nah, saklar ini dulunya ditemukan oleh ilmuwan seperti kita tahu ya, ada Thomas Alva Edison dan juga Michael Faraday pada tahun 19 pada abad ke-19 maksudnya ya. Nah, saklar pertama ya yang ada dulu, salah satu saklar pertama dikenal dengan namanya saklar pisau ya, karena terdiri dari sebuah tuas logam yang bisa diputar ya, fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan kontak listrik di situ. Nah, ini fungsi utama saklar seperti itu. Nah, kemudian perkembangannya ya, Thomas Edison ya, ini memegang peran penting ya pada sekitar akhir abad 19 ya. Dia mengembangkan berbagai jenis saklar untuk sistem penerangan listrik komersial ya. Ada beberapa jenis saklar ya yang bisa kita kenal, ada saklar tugel, saklar push button, saklar rotary, saklar modern ya. Nah, untuk saklar tugel sendiri itu apa namanya, memiliki mekanisme tuas yang dapat digerakkan posisi on off dengan mudah. Seperti ini namanya saklar tugel ya. Kemudian ada saklar push button. Saklar push button itu dia harus ditekan dulu. On off ya, push button. Dia itu bisa berfungsi ketika kita tekan. Nah, kemudian ada saklar rotary, yaitu saklar putar. Dia bisa nyala ketika diputar. Dan seperti itu ya untuk penjelasan dari saklar. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita juga ada salah satu alat juga di sini ya, yang tidak kalah penting ya. Ya, itu adalah ini yang hitam. Teman-teman bisa tahu ya, yang hitam ini. Ini namanya induktor radial ya. Yang kita pakai ini adalah induktor radial 5,4 H. mH ya maksudnya. Saklar ini ya. Saklar bukan saklar, induktor radial 5,4 H ini. Nah, induktor radial ini ya dulunya ya ditemukan oleh Michael Faraday dan juga Joseph Henry pada abad 19-an ya. Ini fungsinya untuk sebagai komponen pasif ya dalam rangkaian elektromagnetik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetnya. Jadi ya, ini berfungsi untuk menyimpan energi magnet dari ini. Nah, dari sini. Dia menyimpan energi magnet dari sini untuk diubah, disalurkan ke passive buzzer menjadi bunyi suara. Seperti itu, teman-teman ya. Induktor radial memiliki fungsi seperti itu ya. Nah, lanjut ke sejarahnya ya. Nah, kemudian pada abad ke-20-an perkembangan radio dan komunikasi itu semakin pesat ya. Ini kebutuhan alat ini seperti ini, induksi radial ya, induktor radial ya. Ini penting sekali untuk komponen induktif ya dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ya, untuk ukurannya menyesuaikan kebutuhan alat yang akan dipakai. Seperti itu. Nah, ciri induktor radial ini ya, dia memiliki kaki atau pin ini ya. Ada kaki. Ini ada kakinya ya. Kecil, tidak terlalu. Nah, ini ya, ini ada kakinya kecil. Tidak terlalu berat seperti ini. Di bawah sini ada kakinya 3. Ya, dia supaya fungsinya untuk memasangkan dia pada papan PCB ini, mainboard yang hijau ini. Seperti itu ya. Apa namanya, penjelasan dari alat sederhana ini ya, dan menurut saya ini cukup worth it untuk apa namanya,
dipasang di rumah ya. Nah, balik lagi ini adalah alat IoT ya, di mana IoT ini ada kurang lebih 6 dimensi yang biasa kita kenal. Yang pertama ada ontologi ya. Ontologi ini apa namanya, untuk mengidentifikasi fisik. Nah, ini ontologi fisik dari alat IoT seperti perangkat keras, sensor, aktuator, data. Nah, ini disebut ontologi. Ada juga fenomenologi ya. Itu apa namanya? Dimensi yang dalam IoT yang berkaitan dengan pengalaman langsung manusia terhadap teknologi IoT ya. Nah, ini kan pengalaman yang bisa kita pakai dari alat ini adalah ini. Nah, ketika ada pencurian, nah kita dapat merasakan, oh alarm nyala. Nah, jadi kita dapat merasakan pengalamannya secara langsung. Oh ternyata kalau alarm nyala ketika ini digerakkan itu bisa mendeteksi bahwa apa namanya, alarm dan magnet ini berpisah, ada pergerakan dari pintu ya, dari engsel pintu seperti itu. Nah, kemudian ada dimensi lain ya dari IoT yang tak kalah penting, yaitu epistemologi ya. Nah, epistemologi ini dalam IoT adalah berfungsi pada mengacu pada cara kita mengetahui dan memahami informasi yang diperoleh dari perangkat IoT ya. Informasi apa yang kita bisa peroleh dari alat IoT ini ya? Informasi alarm, informasi ada pergerakan karena pintu dibuka, jendela terbuka, ada pergerakan, ini berpisah. Nah, informasi ini penting untuk kita. Nah, kemudian ada lagi dimensi lain, yaitu digital dimensi. Digital dimensi yaitu apa namanya, mengacu pada aspek infrastruktur digital dalam sistem IoT. Nah, untuk alat ini tidak ada ya, tidak ada dimensi digitalnya ya, karena sederhana seperti ini. Mungkin pengembangannya bisa ya, ada integrasi untuk disambungkan pada aplikasi handphone. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi handphone, alat ini bisa mendeteksi alarm ya. Nanti muncul notifikasi. Kalau kita jauh ya dari rumah mungkin jauh dari rumah, kemudian di sini ada chip ya untuk disambungkan pada aplikasi. Jadi ketika kita pergi di HP kita bisa berfungsi nyala, ada notifikasi itu bahwa sensor ini bergerak, terbuka. Nah, itu bisa. Untuk sementara ya karena alat ini murah ya, 7.000 ya, tidak ada dimensi digitalnya. Untuk perkembangannya mungkin bisa seperti itu. Untuk mendapatkan dimensi digital ya, salah satu dimensi penting ya dalam alat IoT. Kemudian dimensi lain adalah etika. Nah, etika ini adalah mengacu pada apa namanya, privasi data, keamanan, dan dampak lingkungan sosialnya. Ini untuk keamanan ya, ini kan cukup lumayan ya untuk mengamankan kita dari maling ya, karena ketika kita tidur atau apa, ini kita nyala saklar, ini sensor akan nyala ya, berfungsi dengan memberikan sinyal alarm. Nah, ini menjadi keamanan buat kita pribadi karena ini memberikan sinyal bahwa pintu kita kebuka, jendela kita kebuka, seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari alat sederhana IoT ini ya. Alarm anti maling ya yang bisa kalian teman-teman pasang di jendela dan pintu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.